Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah yang mungkin akan membuat kalian penasaran juga. Cerita kali ini berjudul tentang sebuah kisah, yaitu Mati dalam Dekapan Jenglot. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Kembang Kandil. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Darmo tengah memanaskan motornya untuk bersiap-siap menuju kios tempat di mana ia berjualan sate ayam. Kios sate ayamnya jaraknya tidak begitu jauh dari rumahnya. Sementara Asih, istrinya, tengah memasukkan bumbu kacang ke dalam panci dapur. "Bu, cepat bu, keburu siang," teriak Darmo. "Iya pak, tolong dong, panggilin Dewi. Suruh dia beli kecap, soalnya kecapnya tinggal sedikit, takutnya nanti kurang," saut Asih. Dewi adalah anak pertama Darmo dan Asih. Usianya masih 15 tahun. Sebentar lagi Dewi akan memiliki adik. Sebab Asih saat itu tengah mengandung anak kedua. Usia kandungannya menginjak 8 bulan. Setelah segala sesuatunya siap, Pak Sutri itu kemudian berangkat menuju ke kios sate ayamnya, sementara Dewi ditinggal di rumah dan ditugasi oleh Asih untuk mencuci perkakas bekas pembuatan adonan sate itu. Tiba di kios, keduanya langsung bergegas menyiapkan dagangannya. Darmo lantas menyalakan arang di tempat pembakaran. "Semoga hari ini laku banyak ya pak," keluh Asih sambil menata tusukan sate yang dibungkus daun pisang di etalase gerobak. Memang hampir setahun ini usaha dagangan sate ayam milik Darmo dan Asih sangat lesu. Hal ini disebabkan adanya pesaing lain yang juga ikut menjual sate ayam tidak jauh dari kiosnya. Meski hanya berupa tenda pinggir jalan, namun sate ayam pesaingnya itu sangat ramai pembeli. Maklum pesaingnya berasal dari Madura. Tentu saja, rasa sate dan juga bumbunya yang khas begitu diminati oleh para penikmat sate di Nusantara. Padahal untuk segi harga, sate milik Darmo ini jauh lebih murah. Sudah 2 tahun ini Darmo menggeluti usaha sate ayamnya. Ia berjualan sate ayam karena harus tetap menafkahi keluarganya mereka setelah sebelumnya ia di PHK menjadi seorang sopir di salah satu perusahaan distributor makanan ringan. Namun, karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan, di mana salah satu manajernya melakukan penggelapan uang, terpaksa Darmo harus dirumahkan. Pada akhirnya, ia pun ikhlas menerima kenyataan itu. Uang pesangon yang ia dapatkan lantas dijadikan modal untuk berjualan sate. Awalnya memang dagangan sate ayamnya terbilang ramai, karena rasa satenya itu bumbunya hampir mirip dengan rasa sate khas Klaten. Namun, sejak kehadiran pedagang sate asal Madura itu, pelanggannya semakin hari semakin menyusut. Darmo sempat berpikir yang tidak beres atas seretnya rezekinya itu yang ia alami akhir-akhir ini. "Bu, apa kita itu diguna-guna ya, biar dagangan kita itu tidak laku?" tanyanya kepada Asih. "Bus, jangan suudzon pak. Mungkin memang lagi waktunya begini. Namanya orang dagang, kadang ramai kadang sepi," timbal Asih sedikit menenangkan Darmo. "Tapi ini sudah hampir setahun loh bu. Sebelum kamu hamil juga sudah mulai sepi. Apalagi sebentar lagi kamu mau melahirkan. Uang dari mana bu? Biaya sewa kios juga masih belum ada," keluh Darmo sedikit kesal menanggapi jawaban Asih. Asih kemudian meminta Darmo untuk beristighfar sekaligus menasihati agar Darmo untuk tetap rajin lagi beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah SWT. Memang sejak dagangannya sepi, Darmo lebih sering meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim. Darmo lebih sering melamun di waktu-waktu senggangnya. Hari itu lagi-lagi bukanlah hari yang cukup beruntung. Dagangan sate ayamnya hanya laku sekitar 15 porsi dari 75 porsi yang sudah disiapkan dari rumah.
Padahal dulu tidak kurang mereka bisa menyiapkan 150 porsi setiap harinya, dan rata-rata dagangannya selalu habis terjual setiap harinya. Tiba di rumah, Asi langsung memasukkan dagangan daging sate ayamnya yang masih tersisa ke dalam kulkas, berharap daging ayamnya tidak busuk dan juga bisa dijual kembali keesokan harinya. "Mbak, bikinin bapak kopi," pinta Darmo kepada anak sulungnya itu. Asi kemudian menghampiri Darmo yang tengah menyulut api untuk membakar rokok kreteknya di ruang tengah sambil membuka kerudungnya. Ia lalu mengelus-ngelus paha Darmo. "Sabar ya Pak, ini ujian dari Allah, mungkin kita kurang bersedekahnya," ucap Asi. "Kurang bersedekah bagaimana? Apa yang mau disedekahkan sementara kita saja hidup kekurangan begini?" "Lihat tuh Dewi, setiap hari tidak pernah aku bekali uang jajan untuk sekolah. Bapak macam apa aku ini?" jawaban Darmo bernada tinggi. Darmo tidak jadi menyeruput kopi yang sudah dibuatkan Dewi dan sudah tersedia di meja tamu. Ia lantas masuk ke dalam kamar, mengganti baju yang sudah sangat berbau sangit, dan kemudian keluar rumah dengan sepeda motornya. Asi hanya memandang wajah muram Darmo dan tidak berani menyapa untuk menanyakan suaminya akan pergi kemana. Malam itu ternyata Darmo menemui teman SMA-nya, yaitu kita sebut saja Slamet. Kepada Slamet ia menceritakan permasalahan hidupnya. Slamet pun memberikan solusi agar Darmo ke Cilacap menemui salah satu orang pintar untuk meminta pertolongan. Slamet sendiri cukup tahu mengenai orang pintar itu karena sering mengantar bosnya ke sana. Dengan nada cukup rendah, khawatir didengar istrinya, Slamet menceritakan kepada Darmo jika usaha bosnya hampir-hampiran bangkrut waktu itu. Namun setelah berulang kali datang ke orang pintar itu, usaha bosnya akhirnya kembali normal. "Mo, solusinya ya hanya ke Cilacap. Kamu temui Mbah Purwo, minta penglarisan pasti dikasih, karena beliau memang suka bantu orang-orang yang sedang kesulitan. Maharnya juga nggak besar kok," bisik Slamet ke telinga Darmo. Darmo awalnya dengan tegas menolak. Ia khawatir jika nekat menemui orang pintar itu, maka akan ada dampak buruk bagi keluarganya. Apalagi ia juga khawatir memakai jalan penglarisan biasanya seringkali menggunakan tumbal. Namun, Slamet meyakinkan jika tidak ada tumbal sama sekali. Hal itu dibuktikan dengan bosnya yang sudah 5 tahun menggunakan penglarisan, namun tidak ada yang ditumbalkan. "Tenang Mo, aman, gak ada tumbal-tumbalan. Lah buktinya bosku sampai sekarang damai-damai saja hidupnya. Besok aku antar kalau kamu mau," Slamet menawarkan diri. Darmo yang semakin penat mendapatkan solusi itu akhirnya mengakhiri obrolan. Ia berpamitan untuk pulang. Di perjalanan pulang, ia terus-menerus mengingat-ingat saran dari Slamet. Pada sampainya ia meyakini jika sudah tidak ada lagi jalan keluar lainnya ketimbang harus berhutang ke bank. Sebab sudah tidak ada lagi barang berharga di rumah, kecuali kulkas dan juga TV yang menjadi satu-satunya media hiburan bagi anak dan juga istrinya. Setibanya di rumah, Darmo ini langsung memanggil istrinya. Saat itu, Asi sedang tertidur pulas. Dengan setengah menahan kantuk, Asi kemudian terbangun dan langsung menghampiri Darmo di ruang tengah. Darmo kemudian mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Cilacap. Ia meminta izin kepada Asi di larut malam itu. "Bapak besok izin mau ke Cilacap ya Bu? Mau ikhtiar agar usaha kita bisa normal lagi," kata Darmo. "Kok mendadak Pak? Memang ikhtiarnya apa?" tanya Asi penasaran. "Minta penglarisan Bu, tapi aman kok, nggak ada tumbal-tumbalan," jawab Darmo. "Istighfar Pak, itu syirik Pak, haram Pak hukumnya. Ibu nggak setuju. Ingat ini Pak," ucap Asi sambil menunjuk ke arah perutnya yang sedang membuncit. "Kamu mau hidup enak gak? Atau suka dengan hidup seperti ini terus, melarat terus-menerus?" Nada Darmo meninggi. Dewi yang mendengar suara bapaknya lantas terbangun dari tidurnya. Kebetulan
Pintu kamar Dewi tidak tertutup, hanya terhalang ke lampu. Ia lalu menguping pembicaraan bapak dan ibunya di ruang tengah. Dewi pun mendengar jika bapaknya kekeh untuk tetap pergi ke Cilacap bersama Pak Slamet, meski waktu itu ibunya bersikeras untuk melarangnya. Esok harinya setelah sepulang sekolah, Dewi diminta ibunya untuk ikut membantu berjualan di kios. Memang hal ini sudah lumrah Dewi lakukan jika salah satu dari orang tuanya sedang ada keperluan atau sedang sakit. "Bapak jadi berangkat ke Cilacap?" tanya Dewi kepada ibunya yang tengah menata arang di tempat pembakaran. "Kok kamu tahu, Duk?" jawab Asih agak sedikit kaget. Semalam Dewi dengar pembicaraan ibu sama bapak. Memangnya bapak mau apa, Bu? "Bapak ini mau ikhtiar dia, biar usaha kita itu lancar lagi. Mudah-mudahan bapakmu dilindungi oleh Allah ya, Duk." Bibir Asih sedikit bergetar menjawab pertanyaan anaknya karena menahan tangis. Tampak masih tidak ikhlas akan pilihan suaminya melakukan hal itu. Hari itu dagangan masih saja sepi. Pukul 8 malam, Asih dan juga Dewi memutuskan untuk membereskan dagangannya dan kembali pulang ke rumah. Sementara Darmo belum juga pulang. Di rumah Asih tampak begitu cemas. Berulang kali ia mondar-mandir di ruangan tengah. Ponsel Darmo pun tidak aktif sedari siang. Sementara itu Dewi tengah mencuci piring bekas makan bersama ibunya di dapur. Prang! Terdengar suara pecahan kaca di dalam dapur. "Apa itu, Duk?" tanya Asih kepada anak gadisnya. "Gelas, Bu, maaf nggak sengaja kesenggol," jawab Dewi. Dengan adanya kejadian itu, Asih semakin was-was. Namun kewaswasannya itu mereda setelah ia mendengar suara motor Darmo memasuki halaman rumah. "Assalamualaikum." Darmo mengucapkan salam sembari memasuki rumah. Kemudian disapalah istrinya sambil menyodorkan bibirnya dan mendarat tepat di kening Asih. "Alhamdulillah, Pak, sampai juga. Aku dan juga Dewi cemas, Pak, nungguin Bapak dari tadi," ucap Asih. Darmo terkekeh. Raut mukanya itu menunjukkan kebahagiaan. Berbeda dengan hari-hari biasanya di mana ia selalu terlihat murung. Dicincingnya tas hitam kecil menuju kamar. "Bapak mandi dulu, Bu. Keringatan, nanti Bapak cerita ya," kata Darmo keluar dari kamar menuju ke arah kamar mandi, seraya mencubit pipi Dewi. Selepas mandi, Darmo meminta Asih untuk membuatkan kopi dan mie instan, sementara Dewi masuk ke kamar untuk mengerjakan PR. Sambil memakan mie instan, Darmo bercerita bahwa ia akan kembali ke Cilacap 3 hari lagi. Kata Darmo, setidaknya ia akan menginap selama seminggu di sana. "Pokoknya tenang, Bu, aman. Ibu nggak perlu khawatir atau berpikiran aneh-aneh. Semuanya aman, nggak ada yang berbahaya," kata Darmo meyakinkan istrinya. Melihat suaminya itu pulang dengan kondisi yang baik-baik saja, Asih pun lantas mempercayai perkataan si Darmo ini. Asih mencoba berprasangka baik dengan maksud suaminya itu. Meski di dalam hatinya ia masih tidak ikhlas dengan keputusan Darmo dalam memilih mencari jalan keluar dengan menggunakan pengelarisan seperti ini. Tiba di hari itu, Slamet menyambangi rumah Darmo. Ia menjemput Darmo untuk bersama-sama pergi ke Cilacap. Asih pun ya kaget dengan kemunculan Slamet yang sudah tiba di rumah sepagi itu. "Loh, Mas Slamet, kok sudah sampai di sini? Memangnya tidak berangkat kerja?" "Saya sudah keluar kerja, Mbak Asih. Kan mau ikut kerja sama Darmo. Nanti Darmo jadi bos baru saya," jawab Slamet dengan tertawa kecil. "Kamu nggak ingat apa, Bu? Kan hari ini Bapak mau ke Cilacap." Suara Darmo dari belakang mengagetkan Asih yang tengah berdiri di pintu depan. "Astaga, Ibu lupa, Pak. Sebentar, Ibu siapin sarapan dulu." Dewi keluar dari dalam kamar lalu bersiap-siap pergi ke sekolah. Ia pun lantas berpamitan kepada Darmo dan Asih. Seperti biasanya, Dewi tidak pernah sarapan terlebih dahulu. "Dewi berangkat ya, Pak. Bu, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Pakai saja motor Bapak, Duk. Bapak mau keluar kota kok. Motor Bapak tinggal.
Siapa tahu nanti kamu butuh untuk belanja sama ibu, kata Darmo sambil memberikan uang saku yang lumayan cukup banyak kepada Dewi. Enggak pak, Dewi naik angkot sajalah, takut ditilang polisi nanti. Enggak salah pak, ini uangnya banyak banget pak, lagi dapat rezeki ya? Alhamdulillah, kata Dewi dan dibalas dengan tangan Darmo mengelus-ngelus kepala Dewi. Hidangan sarapan sudah ada di depan meja makan. Asi kemudian memanggil Slamet dan juga Darmo yang sedari tadi berbincang di teras rumah. Keduanya langsung menuju ke ruang makan dan langsung melahap nasi goreng buatan Asi. Asi duduk di samping Darmo sambil berpesan agar tidak bermain serong selama berada di Cilacap. Wajar Asi berkata demikian. Masalahnya Asi baru kali pertama ini ditinggal Darmo keluar kota dengan waktu yang cukup lama. Tentu saja ada rasa was-was di dalam hatinya. Namanya laki-laki, bisa saja tergoda wanita lain saat jauh dari istrinya. Setelah selesai sarapan, Darmo kemudian masuk ke kamar dan memasukkan beberapa baju ganti untuk ia bawa ke Cilacap nanti. Lalu, ia kemudian memberikan sesuatu yang dibungkus koran kepada Asih. Bungkusan kecil itu berisi uang, namun Darmo tidak menjelaskan dari mana uang itu ia dapatkan. Asih pun hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Lalu ia memanjatkan doa kepada Allah SWT agar suaminya dijauhkan dari malapetaka. Doa itu ia panjatkan tepat di hadapan Darmo. Pukul 1 siang, pada kala itu Darmo dan juga Slamet sudah tiba di Cilacap. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke gunung. Nama lokasi disamarkan. Lokasi yang sudah ditentukan oleh Mbah Purwo sebelumnya. Tempat ini cukup terkenal di Cilacap. Darmo dan juga Slamet akhirnya kembali naik bus jurusan Cilacap, Jatijajar, Kebumen. Karena memang lokasi gunung itu berada sekitar 25 km dari kota Cilacap itu sendiri. Tiba di gunung itu, kedua sekawan itu kemudian mencari sebuah warung makan untuk mengisi perut sekaligus menunggu Mbah Purwo. Mbah Purwo menjanjikan akan bertemu keduanya sebelum asar nanti. Sambil mengisi perut, Darmo dan juga Slamet berbincang. Jika jalan yang diambilnya ini berhasil, maka Slamet ia ini dijanjikan akan dibukakan kios sate di wilayah lain dan menjadi cabang dari kios sate miliknya. Pokoknya nanti kita harus sukses bersama-sama. Semoga berhasil ya, Met. Begitulah kata Darmo. Iya, Mo, aku sudah bosan hidup seperti ini terus. Pasti berhasil. Buktinya kemarin saja, belum apa-apa kamu sudah dikasih uang sama Mbah Purwo. Timbal Slamet. Tidak lama kemudian, Mbah Purwo datang. Ia datang bersama dua orang yang Darmo dan Slamet juga tidak mengenalinya. Sudah lama sampainya, Nak? Atau bagaimana? Maaf lama. Tadi Simba cari minyak dulu sebagai syarat kalian. Perkenalkan, ini Sudir dan Wahyu, murid Simba, kata Mbah Purwo. Darmo dan Slamet saling menjabat tangan. Kelima orang itu akhirnya larut dalam obrolan di sebuah warung kecil sebelum diajak Mbah Purwo bermalam di rumahnya. Menjelang petang hari, kelima orang itu beranjak menuju rumah Mbah Purwo dari lokasi gunung itu yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pertapaan Darmo. Rumah Mbah Purwo sendiri cukup jauh dari lokasi gunung itu. Mbah Purwo memang bukanlah warga desa di mana lokasi gunung itu berada. Ia juga bukanlah kuncen gunung itu. Namun untuk perkara satu ini, ia ahlinya. Ia cukup tenar dikenal oleh warga Cilacap dan sekitarnya. Tamunya pun banyak yang datang dari luar Jawa. Sepengakuan Mbah Purwo, ia dulu menjalani laku tirakat selama 5 tahun di gunung itu. Saat menjalani laku tirakat itu, ia mendapatkan sebuah wangsit dan bisa menjadi seperti sekarang ini, menjadi perantara penghubung antara manusia dengan jin yang ingin mendapatkan kekayaan. Kamarnya sudah disiapkan. Silakan kalian mandi dulu. Nanti kalian tidur di sana ya, kata Mbah Purwo sambil menunjuk ke arah samping kanan ruang tengah di rumahnya. Darmo dan juga Slamet berpamitan masuk ke dalam kamar.
keduanya langsung membereskan barang bawaannya dan bersiap untuk mandi. Setelah selesai mandi, kedua sekawan tadi menuju ruang tengah. Basri, istri Mbak Purwo, menyuruh Darmo dan juga Selamat masuk sebuah kamar. Ternyata Mbak Purwo sudah menunggu di dalam kamar. Saat membuka kamar, aroma dupa dan kemenyan menyeruak ke dalam hidung mereka berdua. Kamar itu merupakan tempat praktik Mbak Purwo. Ternyata Sudir dan Wahyu juga sudah ada di dalam kamar. Kamar itu cukup membuat Darmo dan juga Selamat merinding. Benda-benda pusaka tertata rapi, ada pula alat mediumisasi seperti jenglot dan boneka yang dibuat layaknya pocong tergeletak di sudut kanan kamar. "Duduklah, minum air yang di gelas itu," ucap Mbak Purwo sambil menunjuk gelas berisi air putih bercampur bermacam aneka ragam bunga. Karena yang akan mengikuti praktik ini adalah Darmo, maka dialah yang meminum air itu. Setelah itu Mbah Purwo kemudian merapalkan berbagai macam mantra. Darmo diminta menutup mata sementara Selamat disuruh duduk untuk duduk bersila dan bergabung dengan kedua murid Mbah Purwo. Darmo tiba-tiba menggeletak tidak sadarkan diri. Sekitar hampir setengah jam pada kala itu, ia kemudian bangun setelah Mbah Purwo memanggil namanya. "Apa yang kamu lihat?" tanya Mbah Purwo kepada si Darmo ini. "Ada seorang pria gagah menghampiri saya, Mbah. Sosoknya gagah memakai baju-baju seperti orang kerajaan zaman dulu. Dia meminta untuk saya bertapa ke salah satu petilasan di gunung itu," kata Darmo. Mbah Purwo menyudahi ritual itu dan meminta Darmo untuk beristirahat. Masalahnya, keesokan harinya ia akan ke sendang atau tempat pemandian di salah satu gua di kawasan Pantai Sodong, Cilacap. Sekitar pukul 4 subuh Mbah Purwo membangunkan Darmo dan Selamat. Ia meminta Darmo dan juga Selamat untuk bersiap-siap menuju gua. Di depan rumah, mobil sewaan sudah terparkir. Wahyu dan juga Sundir sudah menunggu. Mereka berlima akhirnya menuju ke sana sebelum fajar menyembul. Di lokasi gua, sang juru kunci sudah menunggu. Mbah Purwo menghampiri dan berbincang sebentar. Entah apa yang mereka perbincangkan. Setelah itu, Mbah Purwo mengajak Darmo masuk ke dalam. Sementara Selamat menunggu di mulut gua ditemani Sundir dan Wahyu. Cukup lama ritual itu dijalani oleh Darmo di dalam gua. Setidaknya hampir 2 jam lamanya sambil menunggu Selamat iseng bertanya-tanya kepada juru kunci gua tersebut. Dari penuturan juru kunci gua, memang gua itu sering dijadikan salah satu syarat ritual seseorang untuk mencari pesugihan. Di dalam gua terdapat beberapa petilasan yang juga dianggap keramat. "Pesugihan? Bukan untuk syarat penglarisan, Bah," kata Selamat sedikit terkaget mendengar penjelasan sang juru kunci. "Celaka. Yang namanya pesugihan pasti meminta tumbal," gumamnya dalam hati. Selesai ritual, mereka kemudian kembali ke rumah Mbah Purwo. Sepanjang perjalanan, Selamat terus saja mematung tanpa mengeluarkan sepatah kata pun di dalam mobil. Ia menyesal menyarankan temannya itu untuk menemui Mbah Purwo. Tiba di rumah Mbah Purwo, Basri, istrinya, sudah memasak sejumlah makanan. Salah satunya terdapat menu ayam bakakak atau ayam ingkung yang ditempatkan di sebuah tampah beranyaman bambu, dan juga terdapat aneka ragam jajanan pasar. Makanan-makanan itu akhirnya dimasukkan ke kamar praktik Mbah Purwo. Sementara itu, Darmo dan juga Selamat diminta menunggu di ruang tengah. Cukup lama keduanya menunggu sebelum Mbah Purwo meminta mereka untuk masuk ke dalam kamar. "Makan dulu ini, ayam bakakaknya dihabiskan. Jangan sampai tersisa loh. Kalau tidak sanggup, makan berdua sama Selamat," kata Mbah Purwo. "Ayo Mat, makan. Bukannya tadi kamu bilang sudah lapar," ucap Darmo. "Sudah, makan saja. Kamu hanya membantu. Tidak akan apa-apa kok." Begitulah kata Mbah Purwo yang seakan-akan dia itu sudah mengetahui apa yang ada di pikiran Selamat. Saat mencoba makan ayam itu, Darmo dan Selamat saling pandang. Ayam bakakak yang diharapkan akan terasa nikmat dimakan setelah tidak sarapan tadi, nyatanya tidak demikian. Ayam bakakak itu terasa anyep atau dingin, berbau amis dan rasa
bumbunya ini tidak ada sama sekali, seperti masih mentah. Mbah Purwo hanya berdiam diri memandangi Darmo dan Slamet makan. Sesekali ia terus meminta agar Darmo dan Slamet menghabiskan ayam bakaka itu. Darmo dan Slamet terus melanjutkan makan meski menahan rasa mual ingin muntah. Kemudian Mbah Purwo mendekati keduanya. Diusaplah mata keduanya dengan menggunakan ibu jari. Saat membuka mata, mereka melihat ternyata mereka tengah memakan ayam bakaka tersebut bersama sejumlah makhluk yang tidak kasat mata. Raut muka makhluk tidak kasat mata itu bermacam-macam. Keduanya menunduk dan juga tetap melanjutkan makan meski dalam keadaan takut. Entah apa yang membuat Mbah Purwo membuka mata batin mereka berdua. Yang jelas saat itu mereka berpesta makan dengan kawanan jin. Setelah ayam bakaka itu habis dimakan, Mbah Purwo memberikan penjelasan bahwa esok hari adalah tepat malam Jumat Kliwon. Darmo diminta kembali ke gunung itu untuk bertapa seorang diri semalaman, dimulai selepas Isya hingga waktu subuh nanti. Darmo dan juga Slamet akhirnya kembali ke kamar tidurnya. Mereka tidak berani membicarakan mengenai kejadian memakan ayam bakaka tadi. Namun di sisi lain, hati Slamet tergerak ingin memberitahu mengenai ritual pesugihan yang ia ketahui pada Darmo. "Mo, kamu beneran yakin akan melanjutkan dan terus melakukan ini? Kamu tidak akan menyesal?" "Sangat yakin, Mat," sahut Darmo yang saat itu tengah rebahan di dalam dipan atau ranjang bambu. "Mo, tapi ini ritual pesugihan, Mo, bukan penglarisan." "Aku tahu setelah dapat informasi dari juru kunci gua itu," ucap Slamet. Jawaban mengejutkan terlontar dari mulut Darmo. Ia meminta Slamet tidak perlu khawatir dan merasa bersalah, sebab sejak pertemuan awal, Mbah Purwo sudah memberitahu kepada Darmo jika apa yang dilakukannya hingga sejauh ini adalah ritual pesugihan. Ia juga baru memberitahu kepada Slamet bahwa Mbah Purwo sempat memberikan uang kepada dirinya untuk diberikan kepada anak dan istrinya sebelum ia menjalani ritual selanjutnya. "Aku sudah tahu, Mat. Tenang saja, aku tidak akan menumbalkan istri dan juga anakku kok. Pesugihan ini yang aku rasa tepat buatku, bukanlah penglarisan yang kamu sarankan. Kalau penglarisan, lama sekali itu efeknya," ucap dia. Keesokan harinya, Darmo dan juga Slamet, Mbah Purwo, dan kedua muridnya kembali ke gunung, tempat di mana Darmo akan melakukan pertapaan. Sebelum petang, kelima orang tersebut sudah tiba di sana. Azan maghrib berkumandang. Darmo dan juga Slamet meminta izin kepada Mbah Purwo untuk sholat terlebih dahulu. Mbah Purwo mengiyakan sementara ia dan juga kedua muridnya masuk dulu ke lokasi melewati gerbang utama. Selepas sholat, Slamet pun meyakinkan sekali lagi atas niat Darmo mencari pesugihan itu. "Mo, yakinkan hati dulu, Mo. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari, Mo," kata Slamet. Aku sudah mantap lah, Mat. Jika jalan ini satu-satunya yang memang aku harus tempuh, ya aku akan tempuh. Dan jika jalan ini salah di mata Allah, aku akan berdoa agar diampuni kesalahanku. Yang aku pikirkan sekarang adalah nasib Asih, Dewi, dan si cabang bayi, supaya mereka bisa hidup bahagia selepas ini. Itu saja, ucap Darmo. Mereka berdua pun akhirnya menyusul Mbah Purwo. Mbah Purwo sendiri pun sudah menunggu di jalan setapak di mana itu merupakan trek menuju ke arah puncak. Mereka berlima akhirnya melanjutkan perjalanan sebelum kumandang azan Isya terdengar. Memang saat itu lokasi gunung tengah rame-ramenya pengunjung. Namun untuk petilasan yang akan digunakan Darmo bertapa sudah disterilkan. Juru kunci sudah menutup akses pengunjung ke petilasan itu. Mungkin itu adalah permintaan dari Mbah Purwo. Tiba di sebuah petilasan, Mbah Purwo mengeluarkan sejumlah barang yang akan digunakan untuk ritual, termasuk sesajen yang sudah disiapkan sebelumnya. Dikelarlah sebuah tikar yang mirip dengan tikar yang kerap digunakan untuk memakamkan jenazah. Pun demikian dengan dupa, kemenyan minyak candu, aneka kembang, dan juga keris pusaka milik Mbah Purwo diletakkan di atas tikar itu. Mbah Purwo kemudian duduk memejamkan matanya sambil melipatkan kedua tangannya di depan dada.
Mulutnya mengeluarkan sejumlah mantra. Tidak lama kemudian angin ribut datang. Pohon-pohon besar yang dikelilingi mereka berdecit seperti akan tumbang. Namun angin ribut itu langsung berhenti setelah Bapurwo menyudahi ritual dan memanggil Darmo untuk duduk di sampingnya. Bapurwo mendekati telinga Darmo dan membisikkan isyarat sesuatu. Kepala Darmo mengangguk, memberi isyarat apa yang Bapurwo katakan kepadanya. "Saya tinggal nanti saya kesini lagi sebelum subuh," kata Bapurwo. "Iya Mbah, doakan saya agar mendapatkan restu ya Mbah," ucap Darmo disusul anggukan kepala Bapurwo. Mereka berempat lantas turun meninggalkan Darmo sendirian di petilasan itu. Tiba-tiba di pelataran bawah itu, Bapurwo mengajak untuk beristirahat menunggu selesainya pertapaan Darmo. Tepatnya di satu bangunan yang cukup besar di lokasi gunung itu. Selamat yang penasaran kemudian melemparkan beberapa pertanyaan kepada Mbah Purwo. "Mohon maaf Mbah, saya mau tanya, apa Darmo tidak apa-apa tinggal sendiri? Takutnya kenapa-napa atau mendapat gangguan. Kamu tidak perlu khawatir, penunggu petilasan sudah mengizinkan," kata Mbah Purwo. Cukup lama akhirnya mereka menunggu Darmo bertapa kala itu. Kedua murid Mbah Purwo memutuskan untuk tidur terlebih dahulu, sementara Selamat dan Mbah Purwo tetap terjaga. Sekitar pukul 12:30 malam, angin ribut itu kembali datang. Mbah Purwo kemudian berdiri sambil berjalan menjauhi bangunan. Selamat mengikuti langkah Mbah Purwo kala itu. "Saya akan menunggu," ucap Mbah Purwo sambil matanya mengarah ke arah petilasan yang tengah digunakan Darmo bertapa di gunung itu. Tidak lama kemudian muncul sebuah kilatan cahaya berwarna kemerahan dari langit dan seperti menuju untuk mendarat ke arah petilasan itu. Selamat pun akhirnya kaget. "Apa itu Mbah?" kata Selamat. "Sudah waktunya dia bertemu," kata Mbah Purwo tanpa menjelaskan secara rinci maksud perkataannya. Selamat pun hanya terdiam. Di dalam hati ia hanya berharap tidak terjadi apapun kepada sahabat karibnya itu. Masalahnya jika terjadi sesuatu kepada Darmo, maka Selamatlah orang pertama yang akan menyesal karena sudah menyarankan Darmo untuk menemui Mbah Purwo. Pukul 3 menjelang subuh, Mbah Purwo mengajak Selamat dan juga kedua muridnya untuk menemui Darmo. Di perjalanan menjemput Darmo, Selamat merasakan aura berbeda dengan saat pertama kali mengantarkan Darmo ke petilasan beberapa jam lalu. Suara-suara aneh terdengar di telinganya. Suara cekikikan, auman, dan banyak lagi. Suara yang Selamat dengar dan tidak pernah hilang dalam ingatannya adalah suara goib yang mengisyaratkan bahwa Darmo kelak akan menjadi salah satu penghuni di gunung ini. "Kancamu itu ora iso mulih. Temanmu itu tidak bisa pulang." Suara itu terus terngiang-ngiang di kepala ataupun di pikiran Selamat hingga sampai mereka berempat tiba di petilasan. Melihat Darmo masih tetap duduk bersila, membuat hati Selamat itu benar-benar tenang. Apa yang ia dengar di perjalanan tadi ternyata tidak terbukti. Awalnya Selamat mengira jika Darmo akan menumbalkan nyawanya sendiri dan mati saat menjalani ritual pertapaan di gunung itu. Mbah Purwo lantas mendekati Darmo yang duduk bersila membelakangi mereka. Beberapa menit ia berdiri di belakang Darmo sebelum membangunkan Darmo dari pertapaannya. Diambillah lipatan kain mori putih yang sudah disediakan sebelumnya di atas tikar. Mbah Purwo lantas membungkus sesuatu yang ada di depan Darmo. Mata Selamat terhalangi dengan tubuh Darmo yang masih diam duduk bersila, sehingga tidak jelas apa yang telah dibungkus oleh Mbah Purwo tadi. Darmo seperti terkena serangan asma saat dibangunkan. Napasnya tersendat-sendat, tubuhnya tergeletak dengan posisi kaki yang masih tetap bersila. Selamat secara refleks menghampiri Darmo dan kemudian meluruskan kakinya, sementara Sundir dan juga Wahyu, murid Mbah Purwo, mengangkat tubuh Darmo untuk kembali didudukan. Minum, haus. Aku haus banget, Mat," dari Darmo. Tidak banyak lama, Selamat kemudian mengambil air teh yang sudah dibungkus menggunakan plastik di tas kecilnya.
Memang air teh itu sudah ia siapkan sebelumnya untuk Darmo. Diminumkannya air teh itu. Napas Darmo masih tersendat-sendat. Baju Darmo basah kuyup karena keringatnya sendiri. Setelah sedikit sadar, Darmo diminta untuk duduk di sebuah akar pohon sebelah kanan petilasan. Sementara Mbah Purwo dan juga kedua muridnya membereskan peralatan yang digunakan Darmo untuk bertapa itu. Setelah semuanya telah selesai, Mbah Purwo langsung mengajak untuk turun. Karena kondisi Darmo yang masih belum stabil, Slamet dan juga Sudir pun akhirnya menuntun Darmo. Tiba di sawah, Mbah Purwo kemudian menemui juru kunci untuk berpamitan pulang. Di perjalanan pulang, tepat di dalam mobil, Darmo tiba-tiba hilang kesadaran. Tubuhnya lemas terkulai. Karena saking paniknya, akhirnya Darmo dilarikan ke salah satu rumah sakit yang terdekat. Tiba di UGD, ia langsung ditemui oleh perawat dan diperiksa oleh dokter jaga. Sementara Slamet ini mengisi beberapa formulir untuk pendaftaran pasien baru. Setelah beres memeriksa, dokter mengatakan jika kondisi Darmo baik-baik saja. Ia hanya dehidrasi dan terlalu kecapean juga. Beberapa jam kemudian, setelah diberi makan dan infusan, dokter sudah memperbolehkan Darmo pulang tanpa harus dirawat. Sementara Slamet kebingungan karena tidak memiliki uang untuk membayar rumah sakit. Akhirnya Slamet menemui Mbah Purwo yang menunggu di salah satu kantin rumah sakit untuk mencoba meminjam uang. "Mbah, saya tuh tidak memegang uang sama sekali. Darmo juga kayaknya tidak pegang uang. Mbak ada uang tidak? Saya pinjam dulu untuk bayar rumah sakit, nanti aku ganti," kata Slamet. Mbah Purwo tiba-tiba tertawa ngakak. Ia menyodorkan tas milik Darmo. Slamet diminta untuk membawa tas itu kepada Darmo. "Nanti suruh Darmo buka tas itu," pinta Mbah Purwo. Slamet lantas mengambil tas itu dan kemudian kembali menemui Darmo yang masih terbaring di UGD. "Mo, ini tas kamu. Kamu disuruh buka tas ini sama Mbah Purwo katanya." Darmo pun akhirnya duduk dari posisi tidurnya. Diletakkan tas itu di atas kakinya. Dengan perlahan ia membuka resleting tasnya karena tangan kanannya masih sedikit linu yang bekas infusan. Saat tas terbuka, mata Darmo ini terbelalak. Ia seperti tidak percaya apa yang telah ia lihat waktu itu. "Mat, lihat ini. Ini uang siapa?" kata Darmo dengan raut muka yang kaget sambil memperlihatkan isi di dalam tas kepada Slamet. Slamet yang melihat itu juga cukup kaget. Dilihatnya banyaknya uang pecahan 50 ribuan bergambar W.R. Supratman itu dengan posisi acak-acakan di dalam tas. Ia mengacak-acak uang tersebut dan hampir saja menyentuh kain mori berisi sesuatu yang ada di bagian bawah tas itu. "Sudah Mo, ini kayaknya uang kamu hasil ritual tadi. Ambil secukupnya saja, biar aku bayarkan untuk pengobatan kamu di rumah sakit ini," kata Slamet. Darmo kemudian mengambil beberapa lembar uang tersebut dan memberikan kepada Slamet. Slamet kemudian membayarkan uang pengobatan ke kasir. Setelah itu, Darmo pun dipapa Slamet keluar dari ruang UGD. Ia diminta menunggu di depan pintu UGD, sementara Slamet menyusul Mbah Purwo, Sudir dan juga Wahyu di kantin untuk mengabarkan jika Darmo waktunya sudah menunggu untuk pulang. Kelima orang itu akhirnya pulang ke rumah Mbah Purwo. Di rumah, Mbah Purwo ini terus-menerus menguji tekad dan keberanian si Darmo ini untuk melakukan ritual ini. Mbah Sri pun akhirnya menyiapkan makanan beserta lauk pauknya. Mereka dipersilakan untuk mengambil makanan di meja makan itu. "Apa? Ayam Pak Kakak lagi?" kata Slamet dalam hati. Ia takut rasa ayam Pak Kakak seperti yang sebelumnya dan harus memakan semuanya bersama kawanan jin. "Tenang, kalau sekarang itu beda. Rasanya pasti enak," kata Mbak Sri seperti menjawab pertanyaan Slamet dalam hati. Mereka kemudian memulai makan. Benar saja, ternyata ayam Pak Kakak itu rasanya super enak sekali. Tidak ada rasa amis sedikit pun. Bumbunya pun meresap utuh ke dalam daging. Slamet dan juga Darmo cukup lahap makannya. Setelah makan, mereka akhirnya kembali ke ruang tengah.
mengobrol sesuatu hal yang tidak berbobot, hanya untuk hiburan semata hingga sore hari. Mbah Sri tiba-tiba meminta Darmo untuk mandi. Mbah Purwo meminta Darmo mengikuti Mbah Sri kala itu. "Sudah, sana ikut Simba saja. Sudah disiapkan airnya sama Simba di kamar mandi," kata Mbah Purwo. Ternyata Darmo diminta untuk mandi kembang. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan pengaruh goib ratusan makhluk penunggu gunung itu saat dia melakukan pertapaan tadi. Malam itu Darmo diminta kembali masuk ke dalam kamar prakteknya Mbah Purwo, sementara Selamat menunggu di ruang tengah bersama kedua murid Mbah Purwo. Tidak lama kemudian, terdengar suara seseorang menggema dari dalam kamar itu. Selamat tampak kaget, pasalnya suara yang ia dengar bukanlah suara Mbah Purwo maupun Darmo. Selamat beranjak dari kursi dan mencoba untuk mendekati pintu kamar. Wahyu dan juga Sudir menegurnya agar tidak menguping pembicaraan dari dalam kamar. Namun sebelum menjauh dari pintu, suara dari dalam kamar itu memanggil Selamat. "Masuklah." Suara itu menyuruh Selamat untuk masuk ke dalam kamar. Selamat sontak tampak ketakutan. Bukannya menanggapi suara itu, namun dia justru semakin menjauh dari daun pintu kamar dan kemudian kembali duduk ke kursi di ruang tengah. Mbah Purwo akhirnya membuka pintu kamar. Ia meminta Selamat untuk masuk ke dalam. Dengan langkah kontai, karena merasa ketakutan, Selamat akhirnya terpaksa menuruti permintaan Mbah Purwo. Baru kaki kanan dan setengah badannya masuk ke dalam kamar, Selamat tiba-tiba tersentak. Dilihatlah sosok makhluk cukup besar dengan rambut panjang acak-acakan, mata berwarna merah bertaring dan memiliki kuku hitam yang sangat panjang. Makhluk itu hanya mengenakan balutan kain lusuh untuk menutupi daerah kemaluannya. Makhluk itu berdiri tepat di depan Darmo. Selamat yang ketakutan akhirnya menutup mata dan menunduk. Tangannya kemudian dipegang Mbah Purwo untuk dituntun lebih dalam masuk ke dalam kamar. Mbah Purwo menyarankan Selamat untuk duduk bersila di belakang Darmo dan terjadilah perbincangan antara Darmo dan makhluk itu. Selamat hanya bisa mendengarkan. "Sembah Ki, kawula nyuwun pangapunten. Kawula badhe nglampahi panyuwun panjenengan." "Sembah Ki, saya minta maaf. Saya akan melaksanakan permintaan kamu," ucap Darmo. "Sediakan sesajen dan darah manusia setiap hari Sabtu Kliwon. Kalau kamu sanggup, apa yang kamu inginkan akan saya turuti semuanya." Makhluk itu kemudian tertawa menyeramkan. Tidak lama kemudian makhluk itu meninggalkan kamar. Mbah Purwo memberikan penjelasan kepada Darmo untuk menyiapkan satu kamar khusus di rumahnya untuk dijadikan sebagai ruangan pemberian sesajen. Kamar itu juga tidak boleh dimasuki oleh siapapun, baik istri maupun anak Darmo. Ia juga diminta membuat sebuah kotak penyimpanan dari kayu garu asli. Tidak lupa kemudian Mbah Purwo juga meminta agar Darmo membeli minyak mani gajah untuk keperluan sesajen agar dagangannya kembali ramai. "Tapi rumah saya kecil, Mbah. Di rumah sudah tidak ada kamar lagi yang kosong." "Pindahlah rumah. Jika tidak, kamu yang mengontrak dululah. Yang rumah itu lumayan besar dari sebelumnya. Uang kan sudah tersedia di dalam tas tuh," kata Mbah Purwo disertai anggukan kepala Darmo. Hari itu selesailah ritual pesugihan yang dilakukan Darmo. Mereka akhirnya kemudian keluar dari dalam kamar. Darmo pamitan kepada Mbah Purwo untuk masuk ke dalam kamar. Selamat kemudian ikut menyusul Darmo. Di dalam kamar, Selamat menanyakan kepada Darmo mengenai sosok makhluk yang ia lihat di dalam kamar praktek Mbah Purwo. "Siapa itu tadi, Mo?" "Dia yang akan membantuku. Dia jenglot bernama Ki, nama disamarkan." "Astaga, Mo. Kamu gila, Mo. Dia saja minta darah manusia. Berarti ada tumbal, Mo." "Ya tenang aja, Met. Kebetulan aku punya teman di PMI. Nanti setiap satu kliwon, aku akan minta sekantong darah untuk dia. Yakin tidak ada tumbal-tumbalan. Jangan sampai kau tumbalkan Asi atau Dewi. Itu saja permintaanku." Keesokan harinya Darmo dan juga Selamat akhirnya berpamitan untuk kembali ke rumah. Mbah Purwo berpesan, jika Darmo sukses, jangan lupa untuk kembali ke Cilacap dan menyisihkan hartanya
kepada warga kampung yang mungkin kurang beruntung yang berada di sekitar tempat pertapaan Darmo itu. Darmo pun menyetujuinya. Tiba di rumah, Darmo disambut pelukan Asih. Sementara Selamat langsung berpamitan untuk pulang ke rumah menemui istrinya. Dewi sendiri saat itu tengah jatuh sakit, sehingga Asih bilang kepada Darmo jika hari itu tidak berjualan sate karena tidak ada yang membantunya di kios. Darmo pun tidak mempermasalahkannya. Dewi kemudian keluar dari kamar, lalu kemudian menghampiri ayahnya yang sedang duduk mengobrol bersama ibunya di ruang tengah. Ia langsung menggeletakkan kepalanya di paha ayahnya. "Besok kita cari rumah, Bu. Kita pindah dari sini ya, Dok," kata Darmo sambil menatap ayah yang penuh harapan. "Hah, uang dari mana, Bapak?" "Uang yang kemarin Bapak berikan ke Ibu mana cukup," kata Asih. "Ya, bukalah, Bu." Darmo menyodorkan tas hitam kepada Asih. Asih kemudian membuka tas itu dan terlihat cukup syok. Matanya berkaca-kaca, menahan rasa bahagia bercampur tidak percaya. Ya karena dia bisa melihat uang sebegitu banyaknya selama di hidupnya. "Dari mana ini, Pak?" "Ya Allah, banyak sekali," kata Asih. Dewi pun akhirnya duduk, merebut tas yang tengah dipegang oleh ibunya untuk kemudian melihat isi di dalam tas tersebut. "Sudah, nanti Bapak ceritakan. Sekarang ayo kita antar Dewi ke dokter dan periksa kandunganmu, Bu." "Ya mumpung ada uang," ajak Darmo. Di dalam perjalanan pulang, Selamat terus memikirkan Darmo. Ia masih tidak percaya Darmo melakukan hal konyol itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Darmo sudah menyetujui perjanjiannya dengan setan itu. Yang bisa ia lakukan, ia hanya akan terus mengingatkan Darmo untuk tidak pernah telat menyediakan sesajen di hari Sabtu Kliwon. Ia khawatir jika Darmo lupa, maka akan ada malapetaka yang mengancam keluarga Darmo. Sebulan kemudian Darmo sudah pindah rumah. Rumah yang ia tempati kini lebih besar dari yang sebelumnya. Meski ia dan juga keluarganya masih mengontrak, sementara rumahnya yang dulu itu ia kontrakan. Kehadiran anak kedua Darmo, Ahmad, membuat kebahagiaan Darmo semakin lengkap. Terlebih rupanya, rupiah demi rupiah terus menghampiri kehidupan Darmo. Pesugihan yang ia jalani tampak tidak memiliki efek buruk bagi kehidupannya. Nah, hingga pada akhirnya, usaha yang dirintis Darmo pun kian berkembang. Usaha satenya semakin bertambah besar. Ia pun membuka cabang di beberapa kota di Pulau Jawa. Ia juga merintis bisnisnya ke bidang lain. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, semua bisnis Darmo sukses. Selamat pun ditunjuk Darmo sebagai orang kepercayaan untuk ikut mengelola bisnisnya. Kehidupan Darmo pun semakin melangit. Ia tidak lagi mengontrak rumah. Dibelilah rumah yang sangat mewah lengkap dengan segala perabotannya, yang memiliki harga cukup fantastis termasuk beberapa unit mobil mewah. Dengan kehidupan bak pangeran Arab sekarang ini, Darmo seakan terbuai dengan kehidupan parlentenya. Ia bahkan melupakan akan perjanjian waktu itu. Ia tidak lagi berkunjung Cilacap untuk menemui Mbah Purwo dan membantu warga di sekitar gunung, tempat ia menjalani ritual pesugihannya. Padahal beberapa kali Selamat sering mengingatkan, namun Darmo itu nampak acuh. Hal ini dipicu karena Darmo meyakini jika pesugihan tidak akan memberikan efek buruk bagi keluarganya. Hingga pada suatu saat, Darmo pun jatuh sakit. Beberapa kali ia masuk ke rumah sakit, namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Selamat yang khawatir berinisiatif menemui Mbah Purwo untuk menanyakan perihal sakit yang diderita oleh Darmo. Tiba di rumah Mbah Purwo, awalnya kunjungan Selamat ditolak. Hal ini lantaran Mbah Purwo terlanjur sakit hati dengan keduanya. Namun Selamat tidak menyerah. Ia terus memohon-mohon agar Mbah Purwo menerima kunjungannya dan menceritakan apa yang sedang dialami oleh Darmo. "Mbah, saya mohon maaf, Mbah. Tolong Darmo, Mbah. Saya tahu jika sakitnya ini karena kemungkinan Darmo melanggar perjanjian." "Sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya. Percuma," jawab Mbah Purwo. "Darmo harus bagaimana, Mbah, kalau begitu, Mbah?
Kasihan teman saya, tubuhnya kurus dan juga kesakitan berjalan. Sambung Selamat. Begini saja deh, sarankan temanmu itu untuk jujur kepada keluarganya. Jika tidak, maka peliharaan dia yang akan mengambil anggota keluarganya satu persatu. Jadi akan ada tumbal mah, kata Selamat kebingungan. Ya begitulah, perjanjian dia dengan peliharaannya untuk menyempurnakan tubuhnya tidak dia tepati, maka itulah adalah konsekuensinya. Selamat yang mendapatkan informasi itu akhirnya kembali menemui Darmo. Di dalam kamarnya ia menceritakan agar Darmo ini segera memberitahu ihwal pesugihan yang ia jalani kepada seluruh anggota keluarganya. Namun Darmo ini menolaknya. Ya nggak mungkin Lamet, apa kata Asi nanti? Tapi ini semua demi keluarga kamu toh. Kalau tidak makhluk itu akan mengambil nyawa anak dan juga istrimu satu persatu. Aku gak percayamu, karena perjanjiannya tidak seperti itu. Anak dan istriku tidak aku tumbalkan kok. Darmo pun, ya akhirnya pun jujur kepada Selamat. Ia mengatakan, sejak 6 bulan ini, makhluk itu tidak lagi mendapatkan jatah darah dari Sabtu Kliwon. Hal ini lantaran ia tidak bisa lagi mendapatkan darah di PMI. Sebab kan teman yang sebelumnya bekerja di PMI dipecat karena ketahuan sering mengeluarkan kantong darah tanpa prosedur yang jelas. Itu pun akibat ulah Darmo sendiri. Sejak saat itu, memang makhluk itu sering menerorku, tapi dia meminta darahku sendiri, bukan anak dan juga istriku. Jujur saja Mat, aku sering memberikan darahku sendiri kepada makhluk itu, kata Darmo. Awalnya berjalan seperti biasa, tapi lama-kelamaan kok istriku curiga. Setiap aku keluar dari kamar itu, kamar khusus pemujaan itu, aku selalu terlihat pucat dan istriku melarangku lagi memasuki untuk ke kamar itu, sambung Darmo. Istrimu sudah tahu? Belum, tapi dia sudah mulai curiga. Ya karena hanya setiap Sabtu Kliwon aku masuk ke kamar itu. Darmo pun kemudian meminta Selamat agar mencari akal agar Selamat ini bisa mencari stok darah di PMI lain, sehingga Darmo bisa terlepas dari teror makhluk itu. Namun ternyata, Selamat terus-menerus menemukan jalan buntu. Bulan demi bulan, tubuh Darmo pun semakin mengurus. Ingin rasanya Selamat membuka takbir kegelapan Darmo kepada Asih, menyelamatkan keluarga Darmo atas perbuatan temannya itu sendiri. Namun Selamat tidak sampai hati, khawatir Asih akan kecewa dan meninggalkan Darmo dengan kondisi yang masih sakit seperti itu. Saat itu Darmo kembali dibawa ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya semakin memburuk. Kebetulan anggota keluarga Darmo saat itu sudah lengkap. Dewi saat itu sedang berada di rumah sejak ayahnya sakit. Dewi memang jarang pulang karena kesibukan kuliah kedokterannya di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Yogyakarta. Darmo akhirnya menjalani rawat inap di rumah sakit ditemani Asih dan Ahmad. Sementara Dewi diminta untuk menjaga rumah, Selamat pun diminta Asih mengantarkan Dewi untuk pulang ke rumahnya. Om Selamat, temenin Dewi ya. Dewi takut om, pinta Dewi saat menuju pulang ke rumah dengan Selamat menggunakan mobil milik Darmo. Loh kenapa? Tumben? Ya pokoknya nanti Dewi ceritain deh, kata Dewi. Selamat pun terheran-heran, sepengetahuannya Dewi sendiri merupakan gadis yang pemberani. Ia pun merasa aneh saat Dewi memintanya untuk menemani di rumah. Padahal di rumahnya ada 2 asisten rumah tangga dan juga seorang satpam. Tiba di rumah Dewi menceritakan alasan ketakutannya kepada Selamat. Sejak pulang ke rumah Dewi merasa jika rumahnya kehadiran penunggu dari alam yang berbeda. Dewi mengatakan jika sering melihat sosok tinggi besar, setengah bugil dengan rambut panjang compang-camping. Sosok itu sering mondar-mandir di ruang atas dekat kamar yang tidak boleh ia masuki oleh ayahnya. Cerita itu pun membuat kaget Selamat. Tentu saja Selamat mengetahui sosok itu adalah siapa, sebab beberapa tahun sebelumnya ia sempat bertemu saat mengantarkan Darmo menjalani ritual pesugihan. Mungkin itu cuma halusinasi kamu saja, Nduk,
kata Selamat menenangkan Dewi. Terakhir Dewi lihat dia ada di ruang bawah saat Dewi nonton TV, terus dia naik ke atas lewat tangga. Dewi kan akhirnya buntutin tuh Om. Ternyata dia masuk ke dalam kamar yang Bapak selalu melarang siapa saja memasukinya, ucap Dewi. Sudah hampir 4 hari Darmo dirawat di rumah sakit. Selamat kemudian meminta izin kepada Asih untuk membawa istrinya itu, yaitu Siti, menginap di rumah menemani Dewi. Sebab Selamat tidak tega harus meninggalkan istrinya sendirian di rumah selama berhari-hari. Apalagi anak satu-satunya, Selamat kan kerja di luar kota dan hanya sebulan sekali menyempatkan diri pulang ke rumah. Malam itu suasana di rumah Darmo cukup mencekam. Padahal dengan adanya 6 orang di rumah itu, rumah Darmo harusnya ramai sekali. Tapi ini justru malah sebaliknya. Dewi, Selamat, dan Siti memutuskan untuk menonton televisi bersama di ruang keluarga sambil berbincang-bincang ala kadarnya. Malam itu sekitar pukul 11 malam. Tiba-tiba, pintu depan ada yang mengetuk. Dewi, Bapak pulang? Kamu di dalam kan? Tolong bukain pintu. Sontak ketiganya yang tengah asik menonton televisi kan kaget, karena yang mereka dengar adalah suara Darmo. Om, Bapak itu Om. Kok nggak ngasih kabar mau pulang sekarang? Tanpa berlama-lama, Dewi dan juga Darmo melangkah menuju pintu depan. Saat pintu dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa. Dewi dan Selamat saling berpandangan dengan keheranan. Dewi akhirnya memanggil satpam yang ada di pos jaga, bermaksud menanyakan adakah seseorang atau tamu yang datang ke rumah. Namun dari jawaban satpam cukup mengejutkan. Enggak ada Mbak. Cuma memang tadi gerbang depan rumah sempat seperti ada yang menggeser. Saya juga aneh, padahal kan itu berat, kata Pak Satpam. Dewi dan juga Selamat pun memutuskan untuk menutup pintu rumah. Kembalilah mereka menuju ruang keluarga, menghampiri Siti kala itu. Mana Kang Darmo Pak? Tanya istrinya. Selamat tidak membalasnya. Ia hanya mengedipkan mata kepada Siti sebagai isyarat tertentu. Memang Siti sebelumnya sudah diceritakan mengenai ritual pesugihan yang dijalani oleh Darmo, termasuk alasan Darmo sakit selama ini. Dewi akhirnya membuka obrolan, meyakinkan Selamat jika rumah ini kini ada penghuni lainnya. Namun Selamat terus mencoba menenangkan Dewi, dan jika takut nanti saat tidur akan ditemani oleh Siti. Namun pemandangan lain muncul. Dewi seketika melihat makhluk yang sebelumnya ia ceritakan dan tengah berjalan di luar rumah. Terlihat tepat di jendela yang hanya tertutup gorden transparan. Om, itu dia Om, kata Dewi sambil menunjuk arah jendela. Seketika Selamat dan juga Siti menengok dan mereka bertiga saat itu melihat makhluk itu dengan jelas. Siti kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ia hafal tentunya. Makhluk itu tampak berjalan ke arah halaman belakang rumah. Selamat yang penasaran akhirnya keluar rumah melalui pintu depan, lalu mengajak satpam untuk mengecek halaman belakang. Namun saat dicek, makhluk itu sudah tidak ada. Selamat kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Saat akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Selamat dikejutkan dengan suara Dewi dan juga Siti menjerit di dalam rumah. Sontak ia pun berlari. Tidak disangka-sangka, makhluk itu kini berdiri membelakangi Dewi dan Siti dan berjalan menuju tangga rumah. Jeritan Dewi semakin histeris dan mengundang 2 asisten rumah tangganya keluar dari dalam kamarnya. Sosoknya sangat jelas sekali. Bahkan 2 asisten rumah tangga Darmo itu ikut melihatnya. Selamat kemudian dia memanggil lagi Pak Satpam. Ia kemudian mengecek ruangan demi ruangan di lantai atas, tapi makhluk itu lagi-lagi sudah menghilang. Selamat dan juga Satpam akhirnya turun ke lokasi bawah. Di ruang keluarga, Dewi masih menangis karena ketakutannya dan sedang ditenangkan oleh Siti dan 2 asisten rumah tangganya. Darahku. Suara itu tiba-tiba memekik di dalam rumah dan terdengar oleh seluruh penghuni rumah. Akhirnya mereka pun berhamburan keluar rumah. Selamat kemudian meminta agar satpam mengunci pintu rumah dengan gerbang rumah. Mereka diminta untuk sementara menginap di rumah Selamat agar terhindar dari gangguan itu.
Tiba di rumah Selamat. Mereka kemudian semua ini akhirnya memutuskan untuk tidak tidur dan menjaga Dewi yang masih terlihat syok atas penampakan makhluk mengerikan tadi. Dini hari itu juga Selamat memutuskan untuk pergi ke rumah sakit menemui Darmo diantar oleh satpam. Ia mencari cara agar tetap bisa masuk menemui Darmo meski jam besuk sudah ditutup. Akhirnya Selamat menelepon Asih untuk bergantian menjaga Darmo. Asih pun menyetujui. Selamat pun akhirnya bisa menemui Darmo. Sementara Asih dan juga Ahmad diantar satpam untuk pulang ke rumah Selamat. Selamat kemudian membangunkan Darmo yang tengah terlelap tidur. Ia menceritakan kejadian yang dialaminya belum lama ini kepada Darmo. Ternyata esok hari adalah hari Sabtu Kliwon, di mana makhluk itu harus meminum darah sebagai syarat wajib yang sudah direstui Darmo kala itu. Darmo pun berniat untuk pulang pada siang hari. Namun kala itu Selamat tidak mengizinkan karena kondisinya belum pulih. Tapi Darmo mengkhawatirkan keluarganya. Ia takut jika makhluk itu benar-benar nekat mengambil darah anaknya ataupun istrinya. Selamat pun benar-benar bilang jika anak dan istri Darmo sudah diungsikan terlebih dahulu ke rumahnya. Dengan begitu Selamat meminta agar Darmo tidak perlu mengkhawatirkannya. Maka dari itu, Darmo akhirnya tetap menuruti permintaan Selamat untuk melanjutkan perawatannya di rumah sakit. Tapi perjanjian adalah perjanjian. Makhluk itu tetap mencari Darmo. Tepat di hari Sabtu Kliwon malam, makhluk itu datang menemui Darmo di rumah sakit. Ia menagih janji Darmo. Darmo pun kemudian mengirimkan SMS kepada Selamat yang tengah mencari makan untuk segera pulang ke rumah. "Mat, tolong Mat, kamu pulang sekarang ya Mat ke rumah. Jaga anak-anak dan juga Asih. Makhluk ini sudah di sini," tulis Darmo dalam SMS-nya. Mendapat SMS itu, Selamat akhirnya lari menuju ruangan di mana Darmo dirawat. Tiba saat akan membuka pintu, Selamat melihat makhluk itu sedang berdiri di samping Darmo. Darmo dan juga makhluk itu seperti sedang berbicara. Tiba-tiba makhluk itu melihat ke arah Selamat. "Pulang Mat, pulang sekarang." Dengan nada tinggi Darmo meminta Selamat segera pulang. Tanpa banyak lama, Selamat akhirnya pulang ke rumah. Ia meminta agar seluruh orang yang ada di rumahnya berkumpul dan mendoakan Darmo. Selamat terpaksa berbohong saat menjawab pertanyaan Asih. Ia bilang jika Darmo saat ini sedang tertidur dan tidak terjadi apa-apa juga. Hanya saja ia meminta agar semuanya mendoakan Darmo agar lekas diberikan kesembuhan. Asih pun tampak menerima alasan Selamat meski masih sedikit ragu dan mencurigai jika suaminya sedang tidak baik-baik saja. Setelah bersama-sama mendoakan Darmo, mereka semua lantas tertidur. Hanya Asih dan juga Selamat yang masih terjaga. Suara ponsel Asih berdering. Asih terkejut saat diberi kabar jika Darmo ini menghilang dari rumah sakit. Darmo diketahui menghilang saat perawat akan mengambil sampel darah yang terjadwal setiap hari. Mendengar kabar itu, Asih histeris. Ia meminta Selamat untuk segera mengantarkan ke rumah sakit tanpa membangunkan yang lainnya. Selamat dan juga Asih akhirnya dia menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit, kejadian menghilangnya Darmo dijelaskan oleh dokter jaga. Petugas keamanan di rumah sakit juga sudah mencari di seluruh ruangan dan sudut rumah sakit. Namun Darmo tetap tidak bertemu. Asih dan juga Selamat diminta untuk mencari siapa tahu Darmo pulang ke rumah. Selamat pun kemudian menelepon Siti. Ia meminta istrinya itu, anak-anaknya Darmo, asisten rumah tangga Darmo, dan satpamnya untuk kembali ke rumah Darmo dan mencari keberadaan Darmo di rumah. Sementara Asih dan juga Selamat membayar tagihan rumah sakit dan menandatangani surat tertentu yang menekankan jika ada apa-apa terhadap Darmo, maka bukan menjadi tanggung jawab dari rumah sakit lagi. Hingga Asih dan juga Selamat pulang, Darmo pun tidak kunjung ditemukan saat itu juga. Selamat kemudian kembali ke Cilacap, bermaksud mencari Darmo. Ia khawatir Darmo dibawa ke lokasi asal muasal dari makhluk itu. Begitulah yang diyakini oleh Selamat, yaitu yang berada di gunung itu.
Tanpa sowan dulu ke rumah Mbah Purwo, Selamat kemudian mencari Darmo di gunung itu. Namun ternyata hasilnya nihil. Ia lantas terduduk di salah satu batu di gunung itu. Tapi ia mendengar suara yang mirip temannya itu memanggil-manggil namanya dengan lirih seperti tertiup angin. "Mat, tolong aku, Mat." Selamat yang mendengar itu kemudian berteriak-teriak memanggil nama Darmo. Tapi tetap saja tidak ada Darmo yang muncul di situ juga. Di telinga Selamat, suara Darmo meminta tolong terus-menerus terdengar. Hingga pada akhirnya, ia baru teringat jika saat mengantarkan Darmo melakukan ritual pertapaan beberapa tahun lalu, ada banyak makhluk yang tidak kasat mata yang memberikan isyarat jika Darmo akan menjadi salah satu penghuni di gunung itu. "Temanmu itu gak bisa pulang." Itu yang terngiang-ngiang dalam benak Selamat. Ya karena dirasa ada yang aneh, Selamat akhirnya pun turun dari gunung itu dan kemudian menemui Mbah Purwo. Di rumah Mbah Purwo, Selamat menceritakan apa yang telah terjadi. Namun Mbah Purwo mengatakan jika semuanya sudah terlambat. Selamat pun kemudian pulang dan masih optimis jika Darmo masih hidup. Ia berkeliling kota Cilacap seharian penuh untuk mencari keberadaan Darmo, mulai dari tempat-tempat yang pernah ia dan juga Darmo kunjungi waktu itu. Namun usahanya sia-sia, Darmo masih saja belum ditemukan. Selamat yang sudah merasa putus asa kemudian pulang ke rumah Darmo. Ia tiba sekitar pukul 11 malam. Bendera kuning sudah terpasang di depan pagar rumah Darmo. Sejumlah tetangga sudah berkerumun di rumah sahabatnya. Turunlah Selamat dari mobilnya dan lari masuk ke rumah Darmo. Dilihatlah jasad teman karibnya itu terbujur kaku di ruangan tengah dan diselimuti kain. Asi menangis di samping jasad Darmo sambil menggendong memeluk erat Ahmad. Sementara Dewi terlihat mematung, wajahnya pias, dengan mata sembab memandangi jasad bapaknya. Selamat kemudian membuka dengan perlahan kain yang menutupi jasad Darmo, memastikan apakah itu benar teman karibnya, dan tidak disangka wajah Darmo menghitam dengan kondisi mulut menganga, sementara bagian ubun-ubun kepala ini berlubang. Ia kemudian dengan cepat menutup wajah Darmo. Darmo sendiri rencananya akan dimakamkan esok hari, menunggu sanak saudara terlebih dahulu datang. Sementara Dewi ini menarik tangan Selamat dan membawanya menuju lantai atas. Dewi lantas menceritakan jika bapaknya ditemukan di kamar khusus yang selama ini tidak boleh ada yang memasukinya. Saat Selamat di Cilacap, Dewi sendiri yang meminta satpam membuka paksa kamar itu. Instingnya menyeret jika bapaknya ada di dalam kamar itu. Dan benar saja, saat satpam berhasil menjebol pintu kamar, Darmo sudah ditemukan tergeletak di antara peralatan sesajen. Tubuhnya menghitam dan juga kepalanya berlubang. Anehnya tidak ada satupun bercak darah di lantai atau karpet yang ada di kamar itu. "Tolong dijawab jujur, Om. Bapak sebenarnya melakukan apa selama ini?" tanya Dewi sambil menahan isak tangis. Tapi Selamat tidak menjawabnya. Ia khawatir Dewi akan kecewa jika mengetahui bapaknya melakukan hal yang paling dilarang dalam agama. Sebulan setelah Darmo dimakamkan, barulah Selamat angkat bicara kepada keluarga Darmo. Ia menceritakan kronologi secara detail dan sebab Darmo melakukan pesugihan jenglot itu. Semuanya terkaget, namun ya hanya Asi yang biasa-biasa saja. Ternyata ya Asi sudah mengetahui jika mendiang suaminya melakukan hal yang menyimpang. Karena dalam pengakuannya beberapa kali Asi memergoki Darmo melakukan ritual di kamar itu. Tapi Asi tidak bisa berbuat banyak. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Asi semuanya telah terjadi. Sejak kepergian Darmo, semua kembali seperti semula. Bisnis yang sebelumnya dirintis Darmo terus-menerus mengalami penyusutan. Kerugian sudah tidak dapat terhindarkan lagi. Semua aset, harta benda dijual untuk menutup hutang perusahaan. Anak dan istri Darmo kini menderita lagi. Dewi sendiri tidak bisa meneruskan cita-citanya sebagai dokter.